Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah ataupun ceramah Mau'izatul Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh tamu mulia kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Ibnu Kiai Haji Badruddin Al-Banjari. Fa'alaihi falyatafaddal alaihi mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أراد أن يفلح نفسه غدا في الآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan pimpinan pondok pesantren Riyadhul Muhibbin Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sobari beserta para pengajar, para ustadz, ustadzah di pondok pesantren dan juga serta para santri-santri yang kami muliakan, para jamaah yang berhadir baik laki-laki maupun perempuan, dan juga seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Balangan yang berhadir pada hari ini. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus juga memperingati hari lahirnya NU yang ke-95 ini. Dan mudah-mudahan dengan acara berjalan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Dan juga mudah-mudahan berkat peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab yang mulia ini kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW nantinya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, dan juga tidak lama lagi keluar Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan. Dan juga dalam suasana masih lagi COVID-19 masih berjalan, alhamdulillah kita
masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Artinya masih juga ada kelonggaran-kelonggaran. Namun kalau berkumpul banyak banal bisa ditangati juga lah. Ini sedang aja nih ada hibak juga. Jadi masalah COVID-19 sudah hampir setahun. Rasanya bulan Rajab juga lah, habis haul guru tadi, haul guru sekumpul Rajab yang lalu. Itu datangnya ke daerah kita ini menimpa musibah COVID-19 ini. Nah, jadi memang adalah COVID-19. Nah, cuman ya tidak seheboh yang kita dengar dihebohkan itu. Ada cuma tidak seheboh yang kita dengar. Nah, yang intinya mengenai musibah, bala, bencana itu sudah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah qaddarallahu alaina. Jadi semua apapun yang menimpa kepada kita semua itu datangnya dari Allah. Itu rukun iman kita yang ke-6. Kuatkan tauhid keimanan kita. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Takdir baik, buruk, semua memang datangnya dari Allah. Jadi kita memohon kepada Allah juga. Artinya dekatkan diri kepada Allah. Bila ada musibah, bencana, wabah, penyakit, dekatkan diri kepada Allah, itu sebenarnya. Nah, jadi kadang-kadang kita umat Islam ini ada kekeliruan. Sebahagian umat Islam, tapi tidak semua. Sebahagian umat Islam ada kekeliruan. Kekeliruannya di mana? Itulah kalau datang musibah, bencana, sebenarnya kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada sebagian yang menjauhkan diri dari Allah. Ini yang terjadi. Sampai masjid pun pernah ditutup. Majelis-majelis tutup. Nah, sebenarnya kan disuruh mendekatkan diri kepada Allah bila ada bencana, musibah, malah melebih lagi kita mendekatkan diri. Tapi waspada. Nah, waspadanya bagaimana? Ya tadi anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, bersih-bersih. Tapi kalau kita ke masjid memang sudah bersih-bersih. Balik Jumat, berwudu, mandi sebelumnya. Itu sudah memang dijalankan oleh ajaran Islam. Umat Islam sudah melaksanakannya. Nah, tapi justru sebaliknya tadi sampai, nah itulah yang kita sangat sedihkan, sesalkan, masjid sampai ditutup. Nah, itu aja. Betulnya mendekatkan diri lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta, baca amalan, istighfar, minta ampun, mungkin banyak kesalahan dan dosa kita. Jadi Allah turunkan coba musibah bala ini. Nah, terjadinya banjir sekarang ini melanda juga di mana-mana, banjir, longsor, gunung meletus juga. Itu Allah menguji kepada umatnya, kepada hambanya, ataukah memang dosa-dosa kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut ayat-ayat kebanyakan di dalam Al-Quran yang menyebut memang manusia yang membuat ulah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak di muka bumi, di darat, di laut. Kerusakan. Itu semua bima kasabat aydin nas. Semua dari olah tangan manusia. Nah, karena hutan digundul, dibabat habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga air meluncur kemana-mana. Tidak lagi ada yang menyerap. Jadi pohon itu menyerap, satu pohon itu bisa berapa drum kalau pohon yang besar itu menyerap banyak. Nah, pohonnya habis ditebang, hutannya digundul, gunungnya habis dibabat, malah diambil isinya dikerok. Nah, itulah terjadinya. Kadang-kadang mendadak tadi itu banjir, longsor, dan sebagainya yang tidak diduga-duga. Jadi Allah sudah peringatkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang kedua, Allah lagi peringatkan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak binasakan, kata Allah, satu daerah, satu kampung, satu tempat, illa wa ahluha zalimun, melainkan penduduknya yang berbuat zalim. Nah, ini sudah kita merasa kezaliman di mana-mana. Di mana-mana kezaliman. Keadilan hampir tidak ada lagi, sudah susah kita mencarinya. Nah, inilah Allah tegur, Allah hancurkan, Allah binasakan. Artinya tidak salah Allah, tapi salah kita yang tidak mau berbuat sadar terhadap diri kita.
perbuatan-perbuatan mungkarat maksiat sudah di mana-mana. Jadi untungnya lah umat Islam masih sebagian ada yang menyadari tadi datangnya bulan Rajab, bulan Maulid, Maulid lahiran Rasulullah, Rajab Isra Mi'rajnya Rasulullah diperingati. Jadi sekalipun dalam keadaan Covid masih tetap kita melaksanakannya. Tadi masalah kematian pun sudah memang ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada Covid, tidak ada Covid, ya sudah ajal tetap datang. Setiap saat, setiap detik ada aja yang mati. Kalau kita pikir, kalau kita teliti, sebelum ada Covid pun mungkin lebih banyak yang mati sebelum Covid daripada yang Covid. Kenapa? Karena waktu Covid ini diteliti, ditulis, dicatat, lalu timbul heboh. Sebelum Covid, Bang, ada karena mencatat kematian setiap saat, setiap detik. Mungkin lebih banyak lagi itu. Kita aja kada tahu, kada dicatat. Nah, kematian tetap berjalan. Nah, jadi masalah mati kita serahkan kepada Allah. Itu sudah, artinya jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu ketakutanan. Kadang-kadang ketakutanan kita tadi itu membawa kematiannya. Nah, karena takutan. Ada sakit sedikit, bawa ke rumah sakit, nang menghadapi pakai APD itu, pakaian robot, malah takutannya. Nang jantungan malah naik ke atas jantungnya, cepat lagi. Melihat itu, disangkanya malah maut datang. Jadi nang aturannya akan mati. Banyak itu ceritanya. Masalah itu. Nah, jadi karena takut berlebihan sehingga jantungnya berdenyut dengan cepat. Jadi jangan terlalu takutlah. Sudah memang ada garisnya. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada seorang, kepada mereka tidak akan dimajukan, dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu sakit ataupun tidak. Baik sehat, sakit, balanya ajal datang tulisannya sudah. Itu hanya sebab musabab aja. Nah, jadi jangan terlalu khawatir. Dan kita yakin dan kita pastikan kematian Allah nama aturnya. Jadi bukan karena sesuatu itu. Karena Allah bunga melati elok dan indah. Bunga kenanga di depan istana. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Itu. Tapi waspada tadi boleh. Islam syariat mengajarkan waspada. Kalau memang ada itu penyakit memang nyata, ada penyakitnya, ada virusnya, waspada. Waspada. Ikan peda, ikan arwana, makan di balai enaklah sudah. Bolehlah waspada terhadap corona, tapi tak boleh lalai perintah Allah. Nah, ini waspada boleh, tapi lalai perintah Allah jangan. Ini sudah ada virus corona, ditakut-takutani, ketakutanan, perai sembahyang Jumat, perai berjamaah 5 waktu. Nah, terlalu ketakutanan. Padahal waspada aja, tapi tetap perintah Allah jangan ditinggalkan. Malah dekatkan diri kepada Allah, memohon, meminta supaya cepat diangkat itu penyakit. Nah, inilah kadang-kadang kita menjauh dari Allah yang mendatangkan penyakit. Dekatkan diri. Jadi waspada, tapi jangan lalai perintah Allah. Ini menang koler berdulu sembahyang, laju bananya. Laju bananya disuruh jangan sembahyang berjamaah, jangan berparak-parak, laju bananya. Alhamdulillah aja perai sembahyang Jumat. Alhamdulillah mana syukur orang beriman bertakwa sakit hati. Sakit hati. Apalagi peringatan Isra Mi'raj, didatangan Isra Mi'raj, intinya salat. Jadi inti dalam peringatan Isra Mi'raj salat. Jadi kita ambil intinya aja pada hari ini. Ya, inti juga yang paling nyaman lah. Lakatan tuh belum ada inti dibuang karena lakatan. Nah, jadi intinya nang ianya. Nah, intinya pada hari ini kita ambil intinya salat. Kalau cerita Isra Mi'raj panjang, mungkin sampai maghrib kada tuntung. Panjang dari awal sampai akhir kalau diceritakan kada tuntung-tuntung. Nah, itu kalau orang tua kita bahari dulu, datu ninikai kita bila mengadakan Isra Mi'raj di malam hari berjamaah mulai sembahyang maghrib. Tuntung sembahyang maghrib langsung buka kitabnya, kitab Syed Ahmad Ad-Dardir itu yang dibuka. Isya istirahat sembahyang berjamaah, habis Isya sambung lagi. Apabila tuntungnya menjelang subuh hanya tuntung. Itu matannya yang dibacakan. Kitab Syed Ahmad dari matannya. Belum syarahnya. Mun syarahnya bisa seminggu. Nah,
Jadi matannya dari maghrib berjamaah sampai menjelang subuh. Tuntung. Jadi orang Bahari kalau mengaji dasar bujur-bujur alim. Karena begaraknya, karena keluarnya, bila nang tahu tuh maghrib sampai subuh itu karena keluarnya. Keluar paling bakami aja masuk pulang karena bodoh bakami masuk pulangnya. Nah, itu orang-orang tua Bahari ya, mengaji kitab Ulun Jakarta sampai Namun itu cerita orang tua. Mulai ini kawalah. Maghrib diadakan sampai menjelang subuh. Bah, kira-kira memang tunggal likungan keluar guru ulun apa kami, kan balik lagi tuh. Nah, tahu jaga subuh tuntungan baiknya kuring. Nah, dulu betul-betul nuntut ilmu, mengaji, kalau yang keluar alim. Begitu juga pondok pesantren dulu menuntut ilmu, bilanya mengaji, betul-betul memperhatikan, mempelajari, mutalaah, ta'atun gurunya, alim keluarnya. 99% alim pondok pesantren. Namun sekarang susah kita mencari 99%, 50% ingin ngalih. Kenapa? Pengaruh dunia sudah banyak. Apa pengaruh dunianya? Yang terkenal HP, handphone. Nah, jadi hendak betul-betul mengaji menuntut ilmu, handphone dikesampingkan dulu. Khusus waktu belajar, waktu mengaji, waktu membaca, matikan itu handphone. Kalau tidak, di silent, di gemeti suaranya jangan ada keluar. Jadi tidak ada panggilan. Harus tahu. Nah, tuntung mengaji, tuntung sekolah, hanyar, buka. Ini kadang-kadang itulah. Waktu pas belajar, mulai handphone aja. Nah, kayak apa? Anak pintar. Nah, ini pengalaman kita melihat santri-santri di pesantren. Gurunya 2 kali sudah membalik kitab. Ini kan sing balikan lagi. Kenapa aja kira balik? Curiga guru nih. Husu banakan apa kesah? Karena balik-balik. Diparaki, didatangi, sekalinya di bawah kitabnya handphone. Nah, mengulai, WA-WA-an terus. Jadi kada tentang hari guru kada tuh mentobit kada, memaknai kada. Makanya kesinggarakan kitabnya kada balik-balik. Guru 2 kalinya atau tahu sudah. Paraki sekali datangi handphone nang dikulai. Nah, ini penyebabnya. Penyebab pengaruh dunia. Nang kita kada kau lagi mentarget sampai 90% dari keluar pesantren alim. Nah, 50% ngalih, 20% syukur. Jadi kalau yang kita mau niat betul-betul para santri menuntut ilmu di pondok pesantren, di madrasah, di mana-mana tempat, majelis taklim, waktu mengaji, handphone matikan, selesai. Jadi kada ada gangguan. Nah, apalagi nang sudah mulai naik dadaraan ke istilahnya orang tuh dadaraan, nang ada bisi pacar sudah. Nah, sudah hampir setiap saat, setiap jam tuh berbunyi WA. Siapa nama WA nih? Pacarnya. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu sudah berjanjian. Nah, berbunyi net note WA, buka yang sayang artinya. Yang hari ini yang hari Minggu yang mana kita yang. Ini ngalih ini sekolah lagi nih, jambal lagi sekolah di sekolahan aja. Nah, sudah gampang aja, bapak dah jangan apa kami. Nah, ya nang keluar gue guru apa kami. Kau lah kada mengizinkan guru apa kami. Tak kami di kelas kan ini. Nah, kami silakan. Kada masuk lagi ke kelas. Kemana? Mendatangi dari WA ini. Di mana berjanjian? Nah, kalau di Matapura di taman tuh biasa berjanjian. Kitab apa pada kawan sudah tuh kitab. Bawakanlah kitab pokoknya balik aja. Nah, bawakan kitabnya. Kitab dibawakan kawannya boleh. Jadinya kan masuk lagi. Murid banyak tadi dalam kelas sampai 50, 60, 70 yuk. Nah, guru kada ingat lagi sudah nang keluar tadi tuh. Ini asik aja baca kitab atau lagi. Nah, ini terjadi itu. Nang kayak apa hendak alim. Nah, mun sering kali sudahnya nang kada turun sudahnya. Turun juga kadang-kadang guring juga pulang di kelas. Nah, itu. Banyak guringnya pada kada. Nah, tapi itulah berkat pondok, berkat pesantren, berkat guru-guru keluar insyaallah ada aja berkatnya mengaji dari itu. Ada aja berkatnya. Nah, tang jadi aja juga. Berkat tadi Bang itu. Nah, di mana-mana. Nah, itulah ilmu. Jadi pengaruh dunia sekarang ini mempengaruhi kepada anak didik kita handphone. Tapi kalau benar-benar tadi dia anak menuntut dengan ijtihad, rajin, cangkal, insyaallah jadi orang keluarnya itu. Insyaallah bisa mempunyai majelis juga keluarnya kena. Nah, itu harapan
orang tua kita, apalagi orang tuanya mengirim ke tempat yang jauh, apalagi seperti ke Pulau Jawa, banyak tuh pesantren-pesantren, apalagi sampai ke Mekah, apalagi sampai ke Yaman, Mesir, munnya mengajinya, pengaruh dunia seperti itu, buliknya kayak itu juga apa? Kada jadi apa-apa, biar jauh ongkosi banyak sudah, mun kada rajin. Jadi al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu harus dituntut, dipelajari bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Jadi ilmu tidak dapat diwaris. Diwaris secara langsung tidak bisa. Al-ilmu bit-ta'allum. Jakanya bisa tuh ilmu diwaris secara langsung, sudah bisa tutup pesantren, tutup pondok. Jadi ulama-ulama, orang-orang alim, murid-murid yang disayangnya, anak turunannya pasti dikiaunya sebelum meninggal, sebelum dibawanya ilmu, diwariskan secara langsung kalau bisa. Tapi nyatanya kada bisa. Nyatanya bisa tuh ulama-ulama yang gana-gana, ulama-ulama karismatik, apalagi yang punya karomah, ada ilmunya, wali min auliyaillah, dikiosin duduk berdua bertiga tuh bersin nanti menggantikannya. Duduk senang. Nah, aku sudah ada tahan lagi kira-kira ini suruh umur parak sampai dicabut oleh Allah, malakal maut parak datang. Nih ilmu sayang aku bawa mati. Nih cabut tangan sensor ban hamput tunggal likungan. Kira-kira masuklah. Kada mungkin masuk, jakanya masuk tuh dilaksanakan sih nang kayak itu. Nah, tapi memang itulah tadi ilmunya harus dituntut, dicari. Nah, kadang-kadang abahnya alim, anaknya kadang mau menuntut ilmu, orang lain yang menuntut lon abahnya, orang lain yang alim. Nah anak kada, nah sekalipun abah alim, kai alim, datu alim, munnya kada mengaji, kada empat duduk, kada mendangari, kada mau alim. Nah, jadi orang lain yang dapat. Jadi itulah ilmu sangat penting. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kita jangan sampai menyesal. Dapat ilmu, diamalkan. Jadi sama aja artinya biar dapat ilmu, mungkin diamalkan, karena ada gunanya juga ilmunya. Jadi ilmu biar dapat sedikit, amalkan, pakai, berkembang itu ilmu. Bertambah banyak itu ilmu. Nah kita mengamalkannya. Itu ibarat peribahasa Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Apa hasilnya? Mun kita nanam pohon kada ada buahnya, menyabaki halaman bandar. Kalau daunnya, daun nang karing, nyapui tiap hari sakit pinggang. Artinya kada manfaat, dapat ilmu tapi kada diamalkan, kada dipakai, kada ada gunanya. Malahan bakal dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kenanya di akhirat. Orang yang dapat ilmu tapi kada mengamalkan ilmunya itu akan disiksa. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hadis Rasulullah SAW mengatakan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Kata Nabi SAW sesungguhnya paling keras karena siksaannya di hari kiamat alimun, orang alim, orang yang berilmu, dapat sudah dia mengaji berapa tahun di pondok pesantren, dapat ilmunya, tapi lam yanfa'hu Allah bi'ilmi, Allah tidak berikan manfaat kepada ilmunya, kada diamalkannya, kada dipakainya. Lalu kada manfaat ilmunya, kada berguna. Nah ini kata Nabi asyaddan nas, paling keras siksaan azaban yaumal qiyamah, di hari kiamat, orang yang berilmu tapi kada mengamalkan ilmunya. Nah, kada sedikit juga nih orang yang berilmu kada mengamalkan ilmunya, tahu halal, tahu haram, tapi tidak peduli dengan halal haram. Ini sudah disebut Rasulullah tandanya kiamat, tanda akhir, orang yang tidak peduli dengan halal haram. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha aminal halal aminal haram. Akan datang kata Nabi kepada orang, kepada manusia di akhir zaman satu masa la yubalil mar'u, seseorang itu tidak memperdulikan ma akhadha, apa yang dia ambil, aminal halal aminal haram,
apakah daripada nang halal atau nang haram. Dia kada peduli halal kah haram kah. Padahal tahu hukumnya. Berilmu tadi, cuma kada dipedulikan karena nafsu, karena hendak menumpuk harta, karena hendak membahagiakan keluarga, tapi dengan cara haram pun tidak dipedulinya. Ini jangan Nabi tandanya akhir zaman sudah. Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minal halal minal haram. Nah, istilah orang ini disebut H3. H3 huruf H-nya, halal, haram, hantam. Tidak peduli halal ke haram, hantam terus, babat terus. Ini tanda akhir zaman kata Nabi. Sekarang sudah datang waktunya seperti itu. Kada peduli modal dari mana, sumbernya dari mana. Yang penting dia membahagiakan keluarganya. Padahal lepas cara dengan seperti itu, luput, salah, membahagiakan keluarga dengan cara apapun. Membolehkan segala cara. Jadi tidak peduli lagi halal haram tadi. Nang kasihan siapa? Dirinya, keluarganya. Semua diseret oleh Allah Subhanahu wa taala karena asal modalnya dari mana. Nah, jadi orang yang beriman, bertakwa, hendak menyelamatkan diri dan keluarganya, cari sumber nang halal. Jangan sampai sesuap pun kalau bisa jangan sampai masuk ke mulut kita dan keluarga kita makanan yang bersumber daripada nang haram. Man akalal harama asat jawarihuhu. Itu Rasulullah juga bersabda, siapa yang makan nang haram kata Nabi, anggota badannya itu asat. Asat itu maksiat. Selalu maksiat. Kada kau dibujurakan, kada kau diluruskan. Panas karena darah panas, sumber haram masuk ke mulutnya, masuk ke dalam perutnya sehingga jadi darah dagingnya. Panas itu darah daging nang haram. Sehingga anggota badan, seluruh anggota badan tubuhnya ini selalu hendak maksiat saja. Nang baik-baik, kada kawa dibuatnya. Taat ibadat, panas kada kawa ibadat. Koler sifatnya, karena sumbernya tadi haram. Hadis yang kedua Nabi mengatakan, man ghudhiya bil haram fannaru aula bih. Siapa yang diberi makan dengan sumbernya yang haram, api neraka yang lebih utama buat dirinya. Nah, itu yang kedua. Pertama tadi itu anggota badan selalu maksiat. Nah, yang kedua ancamannya di akhirat kena neraka kedudukannya. Yang selalu sumber daripada nang haram. Nah, itulah kita disuruh menjaga diri kita, keluarga kita. Allah lagi memperingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Jadi sudah berkait semuanya dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mohon kita hendak selamat dunia akhirat. Nah, jadi perkembangan dunia di akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan buat umat Nabi Muhammad SAW. Karena pengaruh-pengaruh dunia ini, munkarat maksiatnya sudah karena kalau ditutupi lagi seimbang kira-kira, malahan melebihi daripada kebaikan-kebaikan. Mungkaron maksiat merajalela. Nah, jadi kita aja lagi yang waspada terhadap diri kita, keluarga kita. Berikanlah mereka pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, ilmu buat akhirat nantinya. Selamat dunianya sampai akhiratnya itu anak-anak kita. Jadi sangat beruntung orang tua yang memiliki anak, menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren, menitipkan anak-anaknya di majelis-majelis ta'lim, sangat beruntung. Kalau kita meninggal, wafat, siapa yang akan mendoakan kita? Tidak lain anak-anak kita yang mempunyai ilmu agama, anak-anak soleh yang mendoakannya dan menyelamatkannya. Dan berterusan nanti amal mengalir walaupun abahnya sudah meninggal di dalam kubur. Rasulullah SAW mengatakan lagi dalam hadisnya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam ini meninggal, mati, kita manusia ini mati, in qata'a amaluh, amal putus. Kada kau buat apa-apa lagi. Orang mati, nang kita sudah lihat tuh beberapa kita melihat orang mati, putus sudah amalnya. Tawalnya nak beramal lagi. Menolong dirinya aja kada kawa. Mandi aja kada kawa, ini dimandii orang.
Mandi kada inya dimandi orang. Putus sudah. Apalagi tidak amal, nak sembahyang, kada lagi sudah menyesal nak sembahyang. Waktu hidup kada sembahyang, mati kada amal lagi. Putus. Namun jar Nabi, putusnya tadi masih koma lagi ada. Illa min salasin, kecuali ada 3 aja Nabi. Walaupun putus amalnya, 3 nak ada putus. Apa itu? Shadaqatin jariyah. Waktu hidupnya dia bersedekah jariyah. Nang bakal mengalir amal pahalanya ke dalam kuburnya walaupun dia sudah meninggal. Contoh sedekah jariyah, membangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, majelis taklim, anak-anak yatim, panti-panti asuhan dibuatnya, itu amal jariyah, mengalir berterusan sekalipun mati orangnya, selama tempat yang dibangunnya tadi dipakai oleh orang yang memakainya, maka amal pahalanya mengalir kepada si mati tadi itu. Nah, jadi untung orang yang bersedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambil manfaatnya. Ini para guru. Para guru, para pengajar, para ulama yang menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, kepada anak didiknya. Selama ilmu itu dipakai oleh orang yang mendengarkan ilmunya, mati orang menyampaikan tadi, diamalkan oleh orang yang hidup, mengambil dari ilmunya, maka mengalirlah pahalanya ke tempat orang yang meninggal tadi itu. Ilmun yuntafa'u bihi. Nah, ilmu nang diambil manfaat. Nah, itu sangat beruntung orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya tadi menyampaikan. Yang ketiga kata Nabi, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh ya Nabi, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bisi anak masukkan pesantren, dididik, pintar, alim inya, abahnya mati, inya mengajiakan, baca yasin, menahlili, mendoakan, kirim doanya, mengirim yasin tabarok dan lain-lain Al-Quran. Kalau bisa sahataman baca ngaji Al-Quran, kirimnya lawan abahnya. Nah, ini Rasulullah yang mengatakan sampai. Jadi yakin aja kita sampai. Ini ada juga nang kada yakin. Nah, itu di luar paham ahli sunnah wal jamaah, menang kada yakin tuh. Orang mati habisnya udah kayak sah aja, kada lagi sambungannya. Nah, dikirimin apa aja kada sampai. Nyata mengirim manusia yang mengirim, tapi kalau Allah yang mengirimnya, itu Allah yang berkuasa. Mun tukang pos yang disuruh mengirim kada sampai kira-kira. Tukang pos suruh kirim surat, alamatnya pina kada jelas, alamat palsu misalnya. Ayo tinting. Bisa kada sampai, alamat kada jelas. Tukang posnya aja muyak dah, sana masuk sini masuk sini, orang sana aja, sana pulang sana, tunjukkan satu kemari, alamatnya kada jelas. Muyak sudah tukang posnya, baik buangnya ke sungai. Nah, suratnya kada sampai, hancur dah. Tapi kalau kita lawan Allah meminta, memohon, Yasin, Tabarak, Al-Quran kita baca, tahlil kita baca, tujuan kirim untuk orang tua kita, minta sampaikan kepada Allah. Lawan Allah minta sampaikannya, sampai. Allah qadirun ala kulli syai'. Itu sudah cukup aja dalil-dalilnya daripada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat beruntung orang yang memiliki anak soleh, solehah, insyaallah menguntungkan kepada kedua orang tuanya. Nah, itulah. Nah, jadi jadilah kita anak-anak yang soleh, yang bakti kepada Allah, bakti kepada Rasul, bakti kepada kedua orang tua. Itu harapan orang tua kita. Nah, jadi intinya sholat pada Isra Mi'raj hari ini jangan sampai ditinggalkan, dilalaikan. Jangan sampai sholat ini menentukan di akhirat nantinya. Pertama yang dikoreksi, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pun amal sholat. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW. Inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yawmal qiyamah as-salatu. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pertama kali ma yunzaru, yang dipandang, dilihat oleh Allah atau dikoreksi oleh Allah di hari kiamat,
Amal apa? As-shalah, salatnya, sembahyangnya. Maka jika didapat salatnya itu, sembahyangnya itu sempurna, dalam artian 5 waktu dikerjakannya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, qubilat minhu wasairu amali, diterima semua amalnya, diterima. Jadi amal yang lain itu sudah diterima Allah aja. Biarkan diperiksa lagi, salatnya diperiksa beres yang lain. Mal zakat, haji, puasa, sedekah, sudah kan diperiksa Tuhan lagi, salat beres sudah semuanya, terima semuanya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in wujida sanaqisatan, jika didapat salatnya tadi kurang, kada pas, orang 5 waktu sembahyangnya 4 aja, orang 5 waktu sembahyangnya 3 aja, makinnya sedikit. Nah, orang 5 waktunya 2 aja sembahyang, nang maninya ke-7 sembahyang situ aja dah. Nah, hitungannya belang kambingan. Nah, orang 5-nya 3, orang 5-nya 2. Apalagi kada sembahyang lalu makinnya perai tamat. Ada sudah tamat sembahyang. Aliran sesat tamat sembahyang. Asalnya rajin sembahyang, tapi karena kemasukan aliran sesat tadi itu, ampe sembahyang. Apalagi musim Covid ini begini ya sudahnya, laju lagi sudah. Jadi di akhirat, bilanya kada sempurna sembahyangnya, ditolak semua amalnya. Ruddat alaihi wasairu amali, ditolak semua amal. Percuma kita menyumbang, percuma kita membantu, percuma kita bersedekah, percuma kita berumrah, bangun masjid, bangun itu, bangun ini, percuma. Tidak akan diterima karena sholatnya. Nah, jadi sangat pentingnya itu sholat. Sampai-sampai Nabi sendiri kan yang dipanggil waktu Isra Mi'raj ini. Mi'raj Nabi sendiri yang dipanggil menghadap Allah, menerima perintah sholat. Saking pentingnya itu sholat. Perintah yang lain, zakat, puasa, haji, itu melalui malaikat Jibril, wahyu, turun kepada Nabi. Tapi sholat, Nabinya yang dipanggil. Di-mi'rajkan. Makanya jangan dilalaikan, apalagi ditinggalkan ini sholat. Menentukan. Bilanya kada sembahyang, ya udah, ditolak semuanya. Sampai-sampai membangun masjid pun, kada diterima juga amalnya. Padahal ada hadis sendiri itu membangun masjid nih. Rasulullah berjanji dalam hadisnya, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, membangun masjidnya, sorongan bangun, Allah akan bangunkan kata Nabi di sorga kena satu mahligai, baitan fil jannah. Baitan di sini kalau lugatannya rumah. Kada kau disamakan rumah dunia lawan rumah akhirat, rumah sorga. Dia sudah mahligai lah paling indah, misalnya istana. Di istana di sorga dibangunkan oleh Allah. Bila bangun masjid dia sendiri. Tapi mun bangun masjid benar aja nya kada sembahyang. Dia banyak duit, dia bos, bangunnya masjid. Walah dapat sorga sudah ada jaminan Rasulullah di sana. Biar sembahyang apa-apa juga aja. Yang penting sudah ada jaminannya dibangunkan Tuhan. Bukan jaminan masuk sorga dibangunkan itu. Tuhan bangunkan, tetap dibangunkan. Istana, mahligai di sorga buat inya. Dibangunkan aja. Namanya Sipulan bin Sipulan, bangun masjid di dunia. Tulis oleh Allah, nih ampun Sipulan. Tapi orangnya kau masuk. Bilanya kada sembahyang, bertentangan dengan hadis tadi Rasulullah. Yang pertama dikoreksi bilanya sholatnya kada sempurna, kurang, maka ditolak semua amalnya. Termasuk penolakan membangun masjid tadi, amalnya pun ditolak. Rumah istananya dibangunkan, tapi amalnya ditolak. Mana kayak apa tuh di sana sudah ada rumahnya? Bah, gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngaran-ngaran inya, ya Allah taala baik dikontrakan orang lain aja Tuhan. Inya kalau kau masuk surga. Kenapa terhalang dengan salatnya tadi kada sempurna. Nah, apalagi peraya sembahyang. Nah, jadi jangan diremehkan sembahyang, sekalipun itu amal banyak. Berbuat itu ini lalu merasa bangga sudah. Oh, surga cegahnya, seorang banyak amalnya, banyak ibadahnya, banyak itu dan ini. Nah, bantu sana bantu sini, nulakan orang umroh kada kehitungan sudah banyaknya. Tapi seorang pengoler sembahyang. Nah, bangun masjid kada kehitungan berapa buahnya bangun masjid, tapi kada sembahyang. Orang disuruh sembahyang, seorang kada kawa masuk ke dalam surga, menempati tempat yang dibangunkan oleh Allah tadi. Jadi julung Tuhan kelain kan, kontrakan kelain itu Tuhan. Nah, itulah. Kadang-kadang kita kada terpikir ke sana. Hendak masuk surga kada mudah, kada gampang, berat.
Apalagi pengoreksiannya bertantang-tantang itu para malaikat menjaga pintu-pintu surga itu bertantang, berlapis itu malaikat menjaganya. Kenapa jadi jaga ketat? Karena kalau ada yang menyerobot, di dunia ketujuh menyerobot. Sampai bucap, gampang aja masuk surga nyerobot kau aja. Di dunia, waktu di dunia seorang nyerobot, nang menjaga manusia. Kau ditapal, disuap. Julungi duit, nah abang 3 lembar, abang juga matanya masuk. Ketujuh menyuap-nyuap. Tapi di akhirat siapa yang disuap? Malaikat. Kawalah disuap. Malaikat tidak akan melanggar perintah Allah. Allah jaga, suruh ketat-ketat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat. Dan malaikat karena ketujuh duit, malaikat kan karena nafsu. Orang masih ketujuh duit berarti ada nafsu. Malaikat tidak ada nafsunya. Cuman akal diciptakan Tuhan, nafsu kada ada. Nah, jadinya kada penting duit, julungi berapa aja kada. Nang kita julung pun kada ada juga kalau sudah mati di akhirat. Ada orang mati bawa duit adalah dapat di mana duitnya? Nah, kada ada julung ditapalakan, disuapakan, nak nyerobot kada kau masuk, tolak Tuhan. Itu saking ketatnya penjagaan surga. Lain neraka, mun neraka kada jaga ketat oleh malaikat Malik dan anak buahnya Az-Zabaniyah, santai aja malaikat Malik di pintu neraka itu sambil di kursi goyang lah. Berapa jam. Sebab nak masuk aja malaikat Malik. Tapi saya pernah hakun masuk. Orang pada-padanya menuju hendak ke surga berbondong-bondong. Mana pegawai malaikat Malik nang diketatinya nang sudah diponis masuk neraka. Nang sudah ponis masuk neraka, nah itu dijaganya ketat oleh malaikat Malik dan Az-Zabaniyah anak buahnya. Kenapa jaga ketat? Kalau tajun. Jadi kedua, kalau tajun neraka. Nah inilah, mun kita sadar tuh tentang kehidupan kita di dunia yang hanya sementara ini, akhirat yang kekal abadi, pasti kita tidak akan berani menantang, menyimpang daripada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah sekilas, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW nantinya dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nanti dalam surga. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain untuk menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.